Series yang akan kita bahas kali ini patut diberikan pujian setinggi langit. Dan jujur saja saya tidak bisa menahan diri untuk menceritakan pengalaman menonton saya terhadap judul series yang satu ini. Diproduksi oleh Korea dan diadaptasi dari webtoon populer yang berjudul Moving. Series ini berhasil menunjukkan bahwa Korea juga mampu bersaing dalam genre ini. Dan memang harus diakui, Korea memang jago dalam hal bercerita. Kalian boleh menganggap saya lebay, dan ini adalah opini saya terhadap series yang berjudul Moving. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya sarankan kalian untuk skip saja video ini karena saya takut tidak bisa membendung diri saya sendiri untuk tidak memberikan spoiler. Ini demi menjaga potensi cinema experience yang bisa kalian dapatkan kalau belum pernah menonton series ini sama sekali. Sudah bisa kalian saksikan sebanyak satu musim yang berjumlah 20 episode di layanan streaming Hotstar. Dan ayo kita mulai mengelaborasi apa saja hal-hal yang menarik yang bisa kalian saksikan dari series ini. Moving ini adalah sebuah series yang diproduksi oleh Korea Selatan pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Park In-jae. Series ini merupakan produksi asli Walt Disney Company Korea Selatan yang dibintangi sejumlah nama-nama besar. Dimulai dari Ryu Sung-ryong sebagai Jang Ju-won, Han Hyo-jo sebagai Lee Mi-hyun, Zo In-sang sebagai Kim Do-sik, Cha Tae-hyun sebagai John Gye-do, Kim Sung-kyun sebagai Lee Jae-man, Lee Jung-ha sebagai Kim Bong-suk, Go Yeon-jong sebagai Jang Hee-soo, dan Kim Do-hun sebagai Lee Gang-hun. Series ini merupakan drama supernatural yang mengisahkan 3 siswa SMA yang harus terlibat dalam masalah yang melibatkan kekuatan super mereka. Harus diakui, industri pertelevisian Korea sedang menikmati popularitas mereka sejak melonjaknya popularitas Squid Game, yang kemudian membuat banyak investor dari penyedia streaming melirik Korea Selatan untuk memproduksi produk-produk yang lainnya. Dan ini menjadi bukti betapa menguntungkannya industri tersebut. Dan Moving berhasil membuktikannya sekali lagi dan menjadi sebuah pencapaian besar. Apalagi mengingat Disney sebenarnya tidak terlalu banyak melakukan promosi untuk konten tersebut. Meskipun demikian, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi karena Moving sudah menjadi sebuah tayangan populer yang ternyata berkembangnya itu melalui rekomendasi dari mulut ke mulut dan bahkan berhasil menjawab tantangan di era kelelahan terhadap superhero yang sebenarnya merupakan reaksi terhadap sejumlah film dan serial yang memang kurang memuaskan dalam genre ini setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir. Tim produksi rupanya tidak menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dan hambatan dan mereka masih menganggap bahwa superhero masih tetap memiliki daya tarik. Moving adalah salah satu buktinya dan berhasil menjadi salah satu seri superhero yang sangat bagus yang tentu saja menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan untuk Korea Selatan. Superhero dalam Moving ini bukanlah sosok-sosok yang diidam-idamkan, juga bukan sebagai puncak evolusi manusia. Mereka hanya manusia yang kebetulan memiliki kekuatan super namun merasa sangat kesepian. Mereka tidak membawa kita ke masa depan yang cerah. Mereka juga tidak digambarkan sebagai sosok yang berasal dari kalangan orang kaya dan bahkan superhero ini juga tidak terlalu tahan banting. Ada banyak momen depresif yang dihadirkan dalam series ini. Mereka digambarkan mencoba untuk bertahan hidup di dunia yang sebenarnya mengucilkan mereka karena perbedaan. Di sekitar mereka ada orang-orang yang tidak mampu dan tidak mau berempati dengan perbedaan mereka. Ketika kekuatan mereka terungkap, mereka tidak dipuja, tapi justru mereka diperlakukan dengan penuh curiga. Dan inilah sesuatu yang tercermin dari kisahnya Jang Ju-won, Kim Do-sik, Lee Mi-hyun, Jae-man, dan angkatan-angkatan mereka. Begitupun juga yang terjadi kepada anak-anak mereka, di mana orang tua ini berusaha untuk melindungi anak-anak mereka yang meliputi Kim Bong-suk, Lee Gang-hun, dan juga Jang Hee-soo. Dari sinilah sisi menariknya karena memperlihatkan persinggungan cerita lintas generasi yang saling terkait satu sama lain. Series ini menyajikan kedalaman cerita yang mencakup semua karakter dan subplot di dalamnya. Dan ini merupakan salah satu aspek yang membuat series ini begitu kuat. Series ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kompleks dan mendalam, sehingga penonton bisa merasa berempati terhadap mereka. Bahkan karakter-karakter yang berperan sebagai villain ataupun antagonis. Dalam Moving, tidak ada karakter yang sepenuhnya hitam atau putih. Masing-masing karakter itu memiliki latar belakang, memiliki motivasi dan dilema pribadi mereka sendiri. Ini memungkinkan penonton untuk melihat sisi kemanusiaan mereka. Bahkan ketika mereka melakukan tindakan yang salah ataupun tindakan bermoral namun meragukan. Kita bisa merasa simpati terhadap mereka karena kita menyaksikan perjuangan dan pertumbuhan karakter seiring dengan berjalannya cerita. Selain itu, serial ini juga menggabungkan subplot yang mengembangkan karakter-karakter di luar jalan cerita utama. Ini memberikan sudut pandang yang jauh lebih dalam tentang bagaimana mereka dengan kekuatan super mereka mempengaruhi kehidupan keseharian mereka, hubungan mereka, dan cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Semua ini akhirnya membantu menciptakan gambaran yang lebih
lebih lengkap tentang dunia atau world buildingnya Moving dan membuat penonton merasa terhubung dengan karakter-karakter tersebut. Karakter villain dan antagonis dalam Moving ini juga tidak diberlakukan secara dangkal. Mereka punya alasan, mereka punya motivasi sendiri, dan pada akhirnya membuat mereka bertindak seperti apa yang mereka lakukan. Meskipun kita tidak mungkin selalu setuju dengan tindakan mereka. Dan inilah yang memberikan tambahan dimensi untuk konflik dalam cerita yang membuatnya malah menjadi semakin menarik. Dan gak berasa ternyata diceritakan dalam 20 episode lamanya. Satu hal yang juga patut diapresiasi adalah pendekatan cerita yang tidak meninggalkan cliffhanger atau plot yang menggantung dalam Moving. Ini merupakan langkah yang sangat bijak. Ini membantu series ini mencapai kesan yang lebih memuaskan dan terhindar dari potensi plot hole dalam cerita. Dengan memberikan konklusi yang baik untuk setiap aspek cerita, penonton bisa merasa puas dengan resolusi yang diberikan oleh series yang satu ini. Selain itu, kemampuan Moving untuk menghubungkan cerita masa kini dengan masa lalu serta menjaga detail-detail penting sebagai sebab akibat yang menunjukkan tingkat ketelitian yang tinggi dalam penulisan cerita. Ini membantu memperkuat alur cerita dan menjaga konsistensi dalam dunia yang dibangun oleh series ini. Dengan demikian, Moving tidak hanya memberikan pengalaman menonton yang lebih memuaskan, tapi juga menunjukkan komitmen tim produksi untuk memberikan cerita yang kokoh, terstruktur dengan baik, dan memadukan elemen-elemen plot yang cerdas sehingga memberikan kesan positif kepada para penonton dan membuat series ini menjadi salah satu yang layak untuk diingat dalam dunia drama pertelevisian. Moving juga ternyata sukses menjadi sebuah karya yang berhasil menggabungkan elemen-elemen cerita yang sangat relevan dengan dinamika di kehidupan nyata. Dengan sindiran-sindiran yang terkandung dalam ceritanya, series ini mampu mengangkat isu-isu sosial dan politik yang penting. Adanya adegan seperti demo pembongkaran paksa lapak penjual kaki lima mencerminkan ketidakadilan yang dialami oleh kaum tidak mampu dan bagaimana pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengambil tindakan yang merugikan kelompok tertentu. Hal inilah yang menciptakan kedalaman dalam karakter-karakter dan cerita, serta membuat penonton lebih terhubung dengan isu-isu sosial yang diangkat. Lalu penceritaan tentang cara kerja Badan Intelijen Negara atau NIS yang berusaha untuk menjaga keamanan di era digital dengan menghapus video-video yang dianggap meresahkan, mencerminkan tantangan keamanan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dalam dunia teknologi informasi. Dan ini adalah contoh lain bagaimana Moving menciptakan cerita yang relevan dengan masa kini. Selain itu, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang disajikan dengan kedalaman dan kompleksitas cerita yang menunjukkan bahwa series ini tidak hanya memasukkan elemen-elemen politik sebagai latar belakang, tapi benar-benar mengintegrasikan konflik tersebut ke dalam cerita dengan baik. Dan ini memberikan dimensi tambahan kepada narasi dan membuat cerita ini jauh lebih mendalam. Dengan cara ini, Moving bukan hanya sekedar series superhero biasa, tapi juga merupakan sebuah karya yang mencerminkan realitas kehidupan dan isu-isu kompleks di dunia nyata. Dan ini menjadi salah satu faktor yang membuat series ini begitu menarik dan relevan bagi penonton. Kehadiran Moving sebagai adaptasi dari webtoon karya Kang Full yang setia dengan sumber aslinya adalah pencapaian yang luar biasa juga. Kemampuan serial ini untuk mempertahankan esensi dan banyak adegan yang dikenal oleh pembaca webtoon seperti adegan Kim Bong Suk dan Jang Hee-soo yang terlambat masuk ke sekolah menunjukkan komitmen untuk menghormati karya asli dan memenuhi harapan para penggemar. Meskipun ada perubahan adaptasi yang dilakukan untuk memperkaya cerita atau untuk mengakomodasi medium yang berbeda, Moving tetap mempertahankan inti cerita yang membuat webtoonnya begitu populer, dan ini adalah langkah yang sangat bijak dalam menghormati source material dan menjaga kesetiaannya kepada para penggemar. Dengan demikian, Moving juga berhasil menjadi live action yang tidak mengkhianati source materialnya sehingga memungkinkan para penggemar webtoon bisa merasakan kembali cerita yang pernah mereka baca dan cintai sambil juga memberikan sesuatu hal yang baru dan jauh lebih segar untuk dinikmati, terutama untuk para penonton yang belum pernah sama sekali membaca webtoonnya. Yang lebih mengesankan lagi, Moving ternyata mampu mengekspresikan berbagai emosi dan nuansa yang berbeda dalam cerita superhero yang umumnya terfokus kepada aksi manusia super itu sendiri. Serial ini tidak hanya memberikan adegan aksi yang mengesankan, tapi juga mampu menyentuh hati para penonton dengan momen-momen yang penuh emosi. Seperti misalnya kisah keluarga manusia super di Moving adalah salah satu aspek yang menggugah perasaan. Serial ini memberikan gambaran momen-momen sedih dan haru yang melibatkan karakter-karakter tersebut yang membuat penonton bisa merasa terhubung secara emosional dengan perjuangan mereka sebagai keluarga. Momen yang menggemaskan antara Bong Suk dan Jang Hee-soo juga ternyata menambahkan sentuhan kehangatan dan humor dalam cerita. Dan ini mengembangkan hubungan antara karakter ini dengan cara yang menghibur, mengharukan, dan menggemaskan. Sementara itu, karakter Jaeman yang memiliki keterbelakangan mental dan kasih sayangnya kepada anaknya Gang Hun adalah contoh yang sangat inspiratif. Ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai kekeluargaan dan kasih sayang yang tulus. Dan bahkan bukan hanya Jaeman, namun salah satu agen dari Korea Utara juga memiliki
kisah yang sangat kelam. Terakhir, kehadiran agen dari Korea Utara sebagai kelompok antagonis yang setia terhadap atasannya memberikan lapisan kompleksitas dalam penceritaan, dan ini menciptakan konflik yang menarik dan menggali masalah yang jauh lebih dalam di balik konflik politik dan juga loyalitas mereka. Dalam beragam emosi dan nuansa yang ditawarkan, Moving adalah serial superhero yang tidak hanya menghibur dengan aksi superhero-nya, tapi juga menggugah hati para penonton dengan kisah-kisah manusia yang kuat dengan karakter-karakter yang multidimensional. Penggunaan teknik sinematografi yang berani dalam series Moving ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat series ini menarik, seperti misalnya pemakaian sudut pandang orang pertama yang sering kita temui dalam permainan video game, memberikan sentuhan visual yang segar dan memungkinkan penonton untuk merasakan aksi dan ketegangan secara lebih langsung. Adegan-adegan yang terinspirasi seperti film The Raid dan The Matrix juga menambahkan elemen kejutan dan kegembiraan dalam penceritaan, seperti misalnya ketika Ju-won menghadapi banyak pasukan kriminal dan ketika Kim Do-sik melakukan invasi, kita merasakan ketegangan dan keganasan yang intens, mirip seperti aksi-aksi yang sering kita lihat dalam film-film aksi kelas dunia. Dan ini adalah langkah yang berani dan berhasil dalam memberikan pengalaman yang mendalam kepada penonton. Penggunaan adegan gore dan kekerasan yang berat dalam series Moving ini juga menjadi satu aspek yang menarik dan cukup unik. Meskipun kalian mungkin bukan pencinta film dengan adegan gore, tapi setelah menonton ini mungkin memiliki perasaan yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa series ini berhasil menggabungkan elemen-elemen kekerasan dengan cerita yang mendalam. Adegan gore dalam series Moving tidak hanya digunakan sebagai media parodi kekerasan saja, tapi juga dijadikan sebagai alat untuk memperkuat emosi penonton. Ketika karakter antagonis yang telah memprovokasi rasa jengkel kita sebelumnya mengalami kekerasan dan nasib buruk, kita mungkin merasakan kepuasan karena mereka mendapatkan balasan atas tindakan mereka dalam penceritaan. Dan ini adalah cara yang efektif untuk membangun emosi penonton terhadap karakter-karakter dalam cerita. Sementara di sisi lain, ketika para karakter protagonis kita dilukai atau mengalami kesakitan, kekerasan tersebut digunakan untuk membuat para penonton merasakan empati. Kita ikut merasakan sakit dan perih yang mereka alami, dan kita bisa merasakan kasihan kepada mereka. Ini adalah salah satu cara untuk mendalami karakter tersebut dan membuat penonton lebih terhubung dengan perjuangan mereka. Kedalaman cerita dan cara penggunaan kekerasan yang terintegrasi dengan baik dalam konteks cerita adalah salah satu faktor yang membuat Moving menjadi series yang menarik dan kompleks. Ini menunjukkan bahwa series ini tidak hanya mengandalkan adegan gore semata, tapi menggunakan elemen-elemen tersebut untuk memperkuat narasi dan emosi penonton. Yang mana sebenarnya ini menjadi penyakit untuk Hollywood yang hanya menggunakan adegan kekerasan sebagai bagian lain dari sajian aksi superhero. Namun, adegan-adegan yang tersaji justru terasa dangkal dan membuat kita justru merasa tidak nyaman untuk melihatnya. Dan dibalik semua pencapaian sukses untuk series Moving, sepertinya memang terbantu dengan optimalisasi durasi episodenya yang merupakan faktor penting. Dengan total 20 episode dalam season pertama dan durasi rata-rata sekitar 45-50 menit per episode, serial ini memiliki cukup waktu untuk mengembangkan karakter-karakter dan membangun alur cerita yang kompleks dan menyajikan berbagai aspek cerita dengan baik. Dengan durasi yang memadai, sutradara dan tim kreatif tentu saja memiliki kelonggaran untuk menjelajahi berbagai nuansa emosi dan dimensi, serta memperdalam karakter-karakter, serta menghadirkan adegan-adegan yang memukau. Hal ini memungkinkan penonton bisa merasa terhubung dengan cerita dan karakter-karakternya. Biaya produksi yang cukup tinggi juga berkontribusi kepada kualitas visual dan produksi yang berkualitas tinggi. Jelas, series ini memiliki production value yang sangat mahal, dan ini memungkinkan tim produksi bisa menghadirkan adegan-adegan yang mendalam dengan efek visual yang memukau dan menambah daya tarik dari serial yang satu ini. Dengan kombinasi optimalisasi durasi dan biaya produksi yang besar, tentu saja Moving memang berhasil menciptakan pengalaman menonton yang memuaskan bagi penontonnya, yang pada gilirannya berkontribusi kepada kesuksesannya. Semua alur cerita ini didukung dengan anggaran Moving yang diperkirakan mencapai 50 miliar won atau sekitar 38 juta dolar Amerika, yang menjadikan Moving menjadi salah satu serial yang paling mahal di Korea Selatan. Dengan perkiraan satu episode itu bisa menghabiskan anggaran sekitar 1,9 juta dolar Amerika, dan hasilnya memang benar-benar tampak memuaskan. Lantas apakah series ini memang sesempurna itu? Sebenarnya tidak juga, karena series ini menderita di bagian backstory yang disajikan terlalu repetitif, yang justru terasa membuang banyak waktu. Tapi ini bisa dipahami karena series ini tayang setiap minggu, jadi tidak akan terasa mengganggu untuk mereka yang mengikuti hype-nya setiap minggu. Hanya saja untuk yang menonton maraton akan terasa banyak membuang waktu. Dan satu lagi, permainan timeline untuk menciptakan backstory berpotensi membingungkan penonton untuk mengidentifikasi setiap waktu penceritaan, meskipun sudah ada title card-nya yang menandakan bahwa kejadian ini berlangsung di tahun segini. Tapi tetap saja karena terlalu banyak backstory-nya yang diceritakan dengan plot maju mundur, membuat penonton bisa terjebak dalam kebingungan untuk mengidentifikasi waktu penceritaan tersebut.
Yang jelas, saya tidak malu untuk mengakui bahwa dalam 2 tahun terakhir, akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah sajian superhero yang mampu bercerita dengan baik dan mampu menjaga relasi penonton dengan adegan-adegan dan karakter-karakter yang ada di dalamnya dengan cukup baik. Dan itulah yang bisa mencerminkan perasaan saya ketika selesai menyaksikan secara keseluruhan season pertama Moving yang sudah bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, sekalian kasih juga berapa rate kalian untuk series Moving ini. Untuk yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership untuk channel ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.